Situasi di garis depan di zona konflik Rusia-Ukraina sejauh ini dilaporkan masih terus memanas. Di tepi kanan Dnipro yang diduduki Ukraina, formasi Ukraina terus diguncang serangan besar-besaran artileri dan penerbangan Rusia. Namun pada gilirannya, angkatan bersenjata Ukraina juga membalas dengan menyerang tepi kiri Rusia, tepatnya di Peschanovka dan Kem Kosak, yang sejauh ini masih berada dalam jangkauan tembakan Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina terus berusaha memperkuat posisinya di tepi kiri Dnipro, khususnya di daerah Krinky. Tanpa berpikir 2, 3, atau 4 kali, komando Ukraina terus mengirim kapal dan pasukan mereka untuk menyeberangi sungai yang saat ini juga disebut sebagai Sungai Kematian. Dan dapat ditebak hasilnya, operator UAV Rusia menghancurkan begitu banyak bala bantuan Ukraina hingga detik ini. Beberapa dari mereka yang beruntung mungkin dapat mendarat, namun mereka harus bertahan hidup di bawah reruntuhan desa, di bawah tembakan artileri Rusia, tanpa jaminan pasokan amunisi dan makanan. Satu-satunya jalan menuju Krinky telah berubah menjadi sungai darah. Ada begitu banyak mayat tentara Ukraina di sana yang tentu tidak dapat dievakuasi oleh siapapun. Di arah Zaporozhye, tentara Rusia menyerang formasi Ukraina di sebelah barat desa Robotino. Artileri Rusia terus bekerja hingga detik ini. Sementara itu situasi yang sangat sulit masih terjadi di arah Avdiivka. Di pinggiran Avdiivka, Ukraina melakukan perlawanan mati-matian. Begitupun Rusia yang terus melakukan serangan sekaligus mempertahankan posisi mereka di sebelah Sarhan. Sebagaimana yang dicatat oleh militer Rusia, misi tersebut berada dalam kondisi yang cukup sulit. Namun seorang prajurit, tetaplah prajurit, mereka selalu mencoba membangkitkan moral rekan-rekannya dengan mengatakan bahwa mereka telah terbiasa dengan pertempuran semacam ini. Sebagian besar waktu kami habiskan untuk bergerak maju, kemudian mempertahankannya. Ini adalah pertempuran yang tidak begitu sulit. Namun mereka semua tentu membutuhkan kesabaran ekstra. Bagi kami pertempuran di masa lalu yang hanya bergerak maju dan menembak tidak sesulit menahan semuanya seperti sekarang. Pertempuran saat ini dingin dan kotor. Pertempuran juga terus berlanjut di dekat desa Stepovoe. Kesulitan yang dialami Rusia di arah ini diperparah dengan fakta bahwa Ukraina mulai mengurangi penggunaan artileri dan lebih memilih meluncurkan drone mereka dalam skala besar. Seperti yang dikatakan Yuri Kotenok, sepertinya ini adalah strategi angkatan bersenjata Ukraina. Mereka bersikap defensif, kemudian aktif menggunakan drone, dan terus bercerita tentang kekurangan peluru. Dengan cara inilah mereka bisa bertahan lama. Sementara kami maju sambil menunggu sebuah strategi yang selalu membuat saya khawatir. Di sektor Ugledar, unit Rusia dari Pryutnoe berhasil maju mendekati Novodarovka. Kelompok lapis baja Rusia yang terdiri dari kendaraan tempur infanteri yang kemudian diperkuat oleh satu peleton tank bergerak maju dengan sangat cepat di bawah naungan drone tentunya. Setelah berhasil menekan titik tembak musuh, pasukan infanteri bergegas turun dari kendaraan tempur infanteri, memasuki posisi angkatan bersenjata Ukraina, dan kemudian mendudukinya. Di Kupiansk, pasukan Ukraina kali ini mencoba menyerang ke arah Danau Liman dan Sinkovka. Dan dapat ditebak hasilnya. Pertahanan Rusia masih terlalu kuat di arah ini, sehingga Ukraina tidak hanya kehilangan tank, namun juga senjata self-propelled-nya selama pertarungan kontra baterai di wilayah ini. Di arah lain, pasukan Rusia dengan dukungan senjata jarak jauh terus menyerbu Novomikhailovka dari tenggara dan timur laut. Sejauh ini hanya terdapat sedikit perlawanan dari Ukraina di wilayah ini. Pasukan Rusia terus bergerak maju dan menempati posisi yang ditinggalkan tentara Ukraina. Laporan selesai, silahkan berdiskusi dan libatkan diri kalian dalam proyek admin membangun channel ini. Bersama dengan beberapa orang-orang hebat ini,